Mungkin awal mula saya bisnis itu karena kepepet ya. Di posisi yang tabungannya udah nggak ada, hamil itu yang menunggu banget 5 tahun, jadi harus kontrol tiap minggu. Jatuh bangunnya saya tuh udah mulai dapet modal, terus tiba-tiba kena tipu sama teman-teman Yes. sendiri. Kita sistemnya ya reward-nya ada, cashback-nya ada, dan marginnya cukup besar. Jadi cukup menjanjikan kalau untuk yang mau jualan itu udah banjir banget reward-nya. Travelingnya ada, bahkan tertingginya kemarin kita sampai bisa mendapatkan reward umroh. Osukes, bantu UMKM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Posekes, hari ini kita perdana untuk Posekes di edisinya Posekes by Pose. Hari ini kita kedatangan tamu yang inspiratif yang juga seorang pengusaha sukses yang tentunya perempuan, tadinya ibu rumah tangga, sekarang sukses meniti bisnis di dunia skincare. Yang dimana notabene itu dunia skincare ini sekarang lagi curat merut ibaratnya. Jadi udah ada di mana-mana pebisnis skincare. Tapi ibu yang satu ini masih tetap bertahan di bisnis skincare itu. Oke, untuk itu kita sambut Ibu Ulfatul Janah atau lebih terkenal dengan Ulfa Saputra. Ulfa, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya Teh? Siang, alhamdulillah baik. Teh, sekarang ini kan dunia skincare ini ya cukup banyak juga ya owner-owner tiba-tiba muncul yang berbisnis skincare, kemudian ada juga yang non Bepom ya Teh di mana-mana. Kenapa Teteh masih tertarik di dunia skincare ini Teh? Kenapa saya tertarik bisnis dunia skincare? Yang pertama satu, saya sebelum terjun di bisnis, saya sebagai pemakai. Yang pasti saya pakai dulu, saya merasakan produknya dulu, terus saya merasa cocok. Ternyata pas udah cocok tuh dunia skincare tuh menjanjikan. Karena ketika orang sudah cocok, mereka tuh ya pasti akan berlanjut. Jadi seperti makanan ya. Kalau udah dia lapar pasti dia makan. Jadi walaupun gak ada uang pasti ada adain. Jadi itu sih kurang lebih gambarannya kalau dunia skincare itu seperti bisnis makanan karena kebutuhan sebenarnya. Jadi ini Teh, sebelum Teteh kan sekarang brand sendiri ya Teh. Dulu sebelum brand sendiri ini apa awalannya itu menjual produk orang atau seperti apa sampai bisa sekarang mempunyai brand sendiri Teh? Nah, baik. Jadi kalau boleh singkat ceritanya terjun di dunia skincare ya. Sebelumnya saya memang benar-benar karena kondisi wajah saya dulu. Memang dulu tuh saya pemakai sebelumnya ya, pas masih gadis itu memakai krim-krim yang non Bepom, istilahnya kandungannya berbahaya. Itu yang memang bagusnya sesaat ya, glowingnya sesaat, putihnya cepet. Tapi ternyata 1 tahun pertama itu memang langsung hancur, rusak. Nah dari situlah yang memang berawal saya pemakai, akhirnya saya cocok berlanjut jadi penjual. Dan penjual itu mungkin cukup lama saya tuh jualan produk orang ya, kurang lebih di 3 sampai 4 tahunan. Berjalannya waktu produk orang itu juga mungkin ada masanya ya, saya ada masanya brandnya mungkin hilang atau kemana, akhirnya di 4 tahun itu saya berjalan, saya sudah punya jaringan. Yang awalnya saya hanya jualan ke teman ke teman. Akhirnya dari teman itu saya bina, mereka jadi reseller saya. Bahkan mereka jadi distributor. Yang awalnya cuma ngambil 1 paket, jadi ribuan mereka ordernya. Nah dari situlah akhirnya jaringan saya yang mendorong saya untuk membuat brand sendiri, produk sendiri gitu. Mantap. Nah kalau boleh tahu berdirinya ini si brandnya apa namanya Teh? Inner Light. Nah Inner Light ini apa nih yang uniknya bisa dijual dan orang tertarik? Kelebihannya? Kalau dunia skincare sekarang kan mungkin sudah ramai dan sudah banyak ya. Yang membedakan di Inrek ini apa? Satu, kita bisnisnya itu pro kemitraan. Pro kemitraan itu kita ada sistem edukasinya ada, sistem bimbingannya ada,
coaching-nya ada. Jadi kita selalu mengadakan coaching sharing season, pertemuan atau Oke. Zoom meeting untuk memberikan product knowledge. Karena yang di bawah itu mitra kan ada masanya mereka juga perlu ilmu ya, perlu Betul. ilmu edukasi, product knowledge harus diasah. Nah, kita sediakan itu. Hmm. Selain dari sistem marketingnya juga memang menarik, kita sistemnya ya rewardnya ada, cashbacknya ada, dan marginnya cukup besar. Jadi cukup menjanjikan kalau untuk yang mau penjualan itu udah banjir banget rewardnya. Ji- Travelingnya ada, bahkan tertingginya kemarin kita sampai bisa mendapatkan reward umroh dari Dubai. Itu yang menariknya ya. Jadi terus ini apa yang inspirasi nih sehingga sampai terjun ke dunia skincare? Apakah dulu sempat ada di riset dulu atau memang langsung terjun aja nih Teh di dunia skincare ini? Oke, kalau ya sebelumnya sih memang saya riset, pasti riset Hmm. pasar. Beberapa bisnis sudah kami jalankan ya, Hmm. dari fashion, terus kuliner, dan ternyata memang ketemunya di skincare memang setelah terjun di sini memang tadi Hmm. ketika orang sudah pakai skincare itu benar-benar nagih ya. Jadi kayak contoh zamannya COVID itu mungkin semua bisnis itu pasti jatuh ya, Ya. karena fashion itu orang nggak akan mungkin dia akan belanja pakaian ya di Hmm. kondisi keuangan yang lagi nggak stabil, terus banyak yang dirumahkan. Tapi kalau untuk skincare, mau dia kondisinya suaminya mungkin dirumahkan atau dia sendiri sedang pengurangan karyawan, Ya. tapi untuk kondisi wajah itu penampilan ya. Jadi selalu diutamakan bagi mereka. Jadi makanya ketika COVID pun mungkin ada bisnis seperti obat itu yang naik dah. Yang kedua udah skincare yang tetap berjalan ketika COVID waktu itu. Jadi malah seperti kebutuhan Iya, primer ya. betul, heeh. Seperti kebutuhan memang yang harus selalu ada. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, dulu tantangannya seperti apa Teh? Awal membangun inner light itu Teh. Tantangannya untuk sekarang bener ya Pak Erik ya, sekarang banyak bisnis skincare ya, yang mungkin iming-imingnya juga banyak. Ya. Tantangan kami ya itu kita bertahan di lingkungan yang memang kita mainnya, kita internet itu legal. Kita utamakan legalitasnya Oke. jelas, BPOM kita pasti urus, Oke. kita pengennya kasih yang Hmm. nyaman, aman. Jadi penjual ini juga mereka nggak usah khawatir karena Hmm. semua produk internet semuanya sudah bersertifikat BPOM, halal MUI juga. Nah, ini kan awalannya Teh, tadi ya cerita ya Teteh lumayan berhasil lah ya, sukses dengan menjual inlight ini. Ada nggak cerita sedihnya Teh tentang inlight ini? Misalkan pas Teteh mau order ke salah satu pabrik misalkan atau ya ya pasti kan biasanya ada kena tipu lah atau apa. Iya, Mungkin boleh iya, cerita Teh ke kami benar. seperti apa itu pahit dan buruknya dan juga apa penyebabnya? Mungkin kalau orang lihat kami tuh, tiba-tiba sekarang enak, kami rumah sudah, bagus, terus aset ada, Hmm. kendaraan ada, yang orang lihat itu pasti sekarang, Ya, kondisi kita sekarang di saat sudah punya semuanya. betul, Tapi mereka tuh nggak lihat perjuangan kita, betul. nggak lihat kita memulai dari awal tuh dari mana, modalnya saya mulai dari mana, terus jatuh bangunnya saya tuh Hmm. udah mulai dapet modal, terus tiba-tiba kena tipu sama teman-teman Yes. sendiri. Salah satunya tuh ya memang ada sistem PO produk orang yang saya sudah PO-in produknya Hmm. mereka, tapi mereka cancel. Sedangkan saya sudah orderkan dalam jumlahnya banyak dan itu sampai ratusan juta. Itu pun juga bukan satu doang. Iya, Saya betul. beberapa kali kena tipu, marketing pabrik juga banyak. Jadi yang saya sudah order kemasan, kemasannya nggak datang, itu juga saya alamin. Bahkan ya, mungkin kalau dihitung-hitung lumayan banyak kerugian yang saya dapat, tapi Hmm. orang luar tuh nggak tahu gitu. Yang mereka tahu hanya kondisi sekarang saya sudah enak, padahal saya jatuh bangunnya juga luar biasa. Jadi orang nggak lihat di awalnya ya. Ya, Orang lihatnya udah yang sekarangnya iya, yang udah karena enak. pas memulai awal juga saya bukan orang yang punya modal. Saya Mhm. benar-benar mungkin awal mula saya bisnis itu karena kepepet ya. Karena saya itu dulu pernah kerja di bank, salah satu bank juga. Hmm. Suami kebetulan masih pegawai negeri juga. Kami masih kerja berdua dulunya. Cukup lah ya. Iya. Nah, berjalannya waktu karena saya dulu tuh lama punya keturunan, akhirnya suami tuh nyuruh saya berhenti Hmm. bekerja. 3 tahun awal itu ya cukup satu orang gaji ya, Mhm. cukup. Nah, setelah punya anak itu masuk tahun kelima,
di posisi yang tabungannya udah nggak ada, hamil itu ya menunggu banget 5 tahun, jadi harus kontrol tiap minggu karena kondisinya memang, dulu tuh lemah ya kandungannya, jadi harus kontrol terus-terusan. Nah itu yang kerasa banget posisi, tabungan pas-pasan, harus tiap minggu kontrol, itu yang pas kita mau lahiran tuh persiapan tabungan tuh nggak ada. Nah dari situ kita mau mau persiapan beli pakaian baju anak-anak kan waktu itu bener-bener mikir, dihitung-hitung cukup atau tidak gitu kan. Setelah seminggu lahiran itu saya benar-benar fight, karena, lahiran juga waktu itu pakai pakai bener-bener asuransi, pakai apa, BPJS dulu tuh, BPJS. yang penting bisa lahiran dulu aja dulu tuh. Sampai saya sedihnya tuh, saya dulu kerja, ketika saya punya anak malah saya kondisi keuangannya lagi nggak baik-baik aja. Itu anak Iya, pertama? iya itu anak pertama. Itu sampai saya hitung, mau beli pampers aja saya hitung, pampers itu habis sehari berapa. Terus saya bahkan pernah posisi pengen beli stroller, saya belinya second. Itu saya beli second, bahkan tiba-tiba stroller itu dikirim ternyata rusak kondisinya tuh yang bener-bener ya terpuruk banget, ya Allah ternyata nggak punya uang itu, kerasa ya. Iya. Maksudnya semua tuh tetap butuh uang. Memang Oh, uang bukan segalanya ya, iya. tapi nyatanya uang memang butuh, ya kan? Makan tetap butuh. Bahkan saya mikir beli pakaian anak aja saya dulu tuh nggak bisa. Karena posisi hamil itu saya udah nunggu 5 tahun, jadi pas Mmm, hamil kata dokter bed rest, terus obat, tembus itu. Di saat suami cuman kondisi kerja sendiri, itu yang terasa banget di situ. Nah, seminggu saya habis lahiran, saya berpikir gimana caranya saya bantu suami tanpa saya meninggalkan rumah, tanpa meninggalkan anak. Nah, akhirnya saya ketemu di bisnis skincare ini. Jadi, oh, kayaknya bisnis online lah yang memang menjanjikan. Maksudnya saya bisa kerjakan di rumah, saya oke. menjaga anak, saya bisa tetap, bisnisnya jalan. Tuh, masyaallah, inspiratif banget nih. Nah, terus Teh, kalau boleh tahu ya, kalau untuk yang riset dan pengembangan si produk ini, apakah kerjasama dengan pihak asing atau formulatornya benar-benar di lokal Indonesia ini, Teh? Kalau riset, pasti kita punya tim juga, tim risetnya juga. Kita juga memang ada marketing juga dan ada dari pihak pabrik juga yang memang kita selalu hunting ya, kita Mhm, hunting produk yang bagus, formula-formula terbaik, yang terbaru juga, teknik terbaru juga kita selalu up to date. Bahkan produk yang kita usung juga yang kita, formulasi itu mhm, bukan lokal. oke. Skincare kita semua kandungannya impor dari Spanyol. Jadi benar-benar kita berani kasih lebih karena dari kualitas kita beda dengan Oh, brand-brand yang di pasaran ya, mohon maaf karena kita kualitas tetap utamakan nomor satu. itu berarti diferensiasinya ya. Betul. Nah, terus, bagaimana Teh cara meyakinkan si produk ini ke ya mungkin ke kemitraannya Teteh atau ke end user sehingga mereka tuh benar-benar percaya dengan si kualitas produk yang Teteh jual itu? Cara meyakinkan kami selain kita memang personal branding si produknya juga, brand-nya juga, kita juga memang sudah kalau boleh searching di media ya, ketik inner light aja, itu di berita sudah banyak. Oke. Memang sudah banyak diliput, masuk liputan 6, Mhm, mhm. terus, Times News, media online ya terutama itu sudah banyak banget berita tentang inner light. Yang memang di situ ya positif hasilnya. Memang sejauh ini kita benar-benar untuk kualitas kita jaga, mutunya, stabilitasnya kita utamakan, jadi benar-benar di pasaran itu yang hasilnya terbaik. Jadi udah jelas inilah Ya ya, sudah jelas, terjamin mutunya. terjaga mutunya dan kualitasnya juga. Oke. Strategi pemasarannya apakah lewat di platform marketingnya Teh ya, yang paling berhasil yang Innerlight lakukan itu misalkan apakah kolaborasi dengan influencer atau malah memang benar-benar B2B, business to business dengan si kemitraannya Innerlight tersebut, seperti apa Teh? Oke. Inlat itu sistemnya kita B2B ya, Oke. bisnis to bisnis, dari mana ya, emak ke emak-emak gitu. Jadi, mungkin kalau dilihat emak-emak sekarang itu jago, iya bener mereka tuh pintar, karena mereka tuh di posisi yang mereka butuh. Jadi itu the power of kepepet ya, ketika mereka Power butuh, kepepet. inner-nya tuh pasti keluar dengan sendirinya, yang tadinya nggak bisa pasti jadi bisa. Nah, membina mereka tuh jauh lebih mudah ketimbang kami harus bekerja sama dengan contoh mohon maaf influencer. Kita lebih lebih senang
lewat langsung ke jaringan kita sendiri. Offline ya? Iya, offline. Jadi kita untuk margin, kita benar-benar sistemnya pro ke mitra, Oke. pro ke member, marginnya besar, reward-nya double. Ada reward cashback mereka dapat, reward travelingnya juga dapat. Karena Hmm. di sisi lain mereka selain dapat keuntungan, mereka juga pasti senang ya ketika mereka jualan, mereka diapresiasi dengan reward cashback, diajak travelingnya juga. Bahkan traveling yang sudah kita berikan untuk mitra setahun ini untuk skincare, kita sudah pernah ajak ke Singapura, ke Malaysia, Thailand, Tuh, Bali, terus untuk Dubai, umroh, oke. dan besok bulan depan kita akan ke Bangkok sama ke Turki. Wish, mantap. Ke Bangkok ya? Iya, Umroh udah ya umroh? sudah umroh plus Mantap. Dubai sudah. Itu pesanannya lumayan banyak. Sobat Posokes juga tuh, kalau yang mau berlangganan bisa tuh. Kalau mau tertarik Inner Light bisa. Jadi nanti kolaborasi dengan Pose. Betul ya, betul Pak? Nah, di Inner Light ini kalau operasional dan toolsnya itu misalkan sistemnya memang hariannya ada tim atau apakah sistemnya menggunakan POS atau seperti apa? Kan kemarin sebelumnya sudah memakai Pose juga tuh ya. Nah, si Pose ini nantinya untuk Inner Light itu kebutuhannya untuk apa, Bu Ulfa? Oke, kami memang ada, maksudnya ada rencana dengan kemarin mungkin dijelaskan dari pihak tim Posenya kalau cukup bagus ya untuk maintenance, untuk controlling juga ya. Jadi kita juga ada tertarik sih, ada tertarik pengen mencoba untuk merana ke sana. Jadi mereka pun lebih terkontrol. Dari penjualan juga mereka mereka pasti lebih rapih ya. Kita juga bisa pasti ngontrolnya lebih mudah. Dan kayaknya lebih jadi terlihat profesional Ya, jadinya ya. Gitu. betul. Jadi udah nggak pusing-pusing manual. Iya, udah Dan nggak jadi kan manual. kemarin Bu Owner Inner Light ini sudah subscribe Pose juga. Jika nanti oke dan dirasa wah bagus nih stokis dan lain-lainnya nggak pusing, insya Allah mitra-mitranya akan melanjutkan juga mengikuti ibu ownernya. Nah, sekarang boleh tahu nggak Teh, misalkan berikan tips untuk UMKM seperti apa agar sukses si UMKM itu? Kadang kan orang itu ada yang pengen berbisnis di awal tapi bingung seperti apa, takut nggak berhasil, pasti banyak yang ketakutan ya. Mungkin bisa kasih tipsnya untuk si UMKM yang ada di seluruh Indonesia ataupun di dunia ini? Tips dari saya pribadi ya, sebenarnya untuk memulai bisnis itu memang modal butuh ya, tapi tidak selalu modal jadi dasar utama, tidak. Karena ketika ada modal pun kemauan kita, terus komitmennya kita, konsistennya kita nggak ada, ya percuma ya. Jadi modal menunjang, tapi yang kedua kita punya semangat dan konsisten. Ketika kita menjalankan bisnis, kita harus komitmen apa yang kita sudah ambil, kita harus fokuskan, kita Betul. kerjakan. Jadi jangan jangan mengira kita 1 tahun pertama kita mencoba di sini Ya. gagal, udah kita kayaknya kita nggak cocok nih bisnis, kita ganti lagi bisnis ke fashion. Coba lagi fashion, baru mungkin 3 bulan, "Ih nggak laku nih ya, Ya, kita coba lagi yang lain." coba Sebenarnya jangan coba. seperti itu, karena bisnis itu butuh komitmen dan konsistennya itu yang kita harus Yes. jaga. Terkadang mungkin orang butuh keyakinan dulu ya, Ya, ketika si orang ini berbisnis, si customer juga melihat dulu, "Ini produk bener bagus nggak ya? ya. Bener ada hasil nggak ya?" Mereka kan butuh engage-nya dulu ya, Ya, butuh meyakinkan dulu, "Ini produk bener bagus nggak?" Jadi itu tugas kita. Mungkin ya memang berat di awal, ya memang di situ. Ya kalau bisnisnya mudah, semua orang pasti beralih ke bisnis ya, ya, gitu. Tapi percaya, ketika kita sudah, bisa nyaman, bisa ngontrol di dunia bisnis ini, kalian akan lebih enak. Karena satu, waktu tidak terikat dengan siapapun, bisnisnya kita yang pegang, kita yang kendalikan, libur pun kita yang atur sendiri, ya, dan kita tidak atur siapapun, gitu. Dan dunia bisnis itu memang benar menjanjikan itu, bisa mendapatkan lebih dari tuh. gaji, benar, kayak gitu. Tapi itu tugas yang pertama yaitu kita harus komitmen, konsisten, harus fokus, tidak boleh gampang nyerah, ketika nyerah ya udah, kita serasa memulai lagi dari nol, ya kan. Karena baru Mhm. kalau pernah saya dengar tuh dari motivator itu, 7 tahun pertama kita merintis benar, 7 tahun pertama itu kita harus ya memang harus fokus di situ.
gitu. Jadi orang tuh nggak akan terlihat hasilnya itu di beberapa tahun kemudian Betul. gitu. Jadi jangan baru setahun udah down, udah ini, "Ah, saya mah nggak cocok, balik lagi ke Iya. kerjaan lama." Jangan, butuh komitmen, konsisten, terus kerjakan dan ingat kita harus pasang target. Apa nih target kita dalam dunia Mmm, bisnis? Kalau karena kita nggak punya target, percaya apapun yang kita kerjakan nggak akan ada rasa semangat. Jadi ketika datang, ke motivator-motivator kita dapat motivasinya, terus menggebu-gebu, semangatnya ada. Tapi habis pulang udah lupa, semangatnya hilang. Ya mmm, karena kita nggak punya target impian. Kita nggak punya target impian yang akan kita capai, kita pengen apa di beberapa bulan ke depan, atau tahun ke depan gitu. Jadi target impian juga harus ada, kita harus bikin list-nya, buat impian afirmasi ya ya, betul afirmasi ke depannya betul. kita mau seperti apa. Nah, Jadi jangan gini-gini aja. iya harus harus itu Betul. harus. Karena itu yang mendorong alam bawah sadar kita. Jadi kira-kira apa ya menurut Teh Ulfa nih, eee, apa gitu, yang jangan sampai dilewatkan jika kita akan membangun sebuah brand? Apa gitu yang jangan dilewatkan? Apa dulu ininya, apa Oh, step by step-nya? step by step-nya ketika Mhm, membangun sebuah brand yang pasti riset dulu ya, riset di lapangan, riset di lapangan satu, yang kedua, apa yang kita keluarkan, kita harus sistem sampel itu benar-benar, yakin ya. mhm, Karena, ketika produk yang kita keluarkan itu berkualitas, bagus, itu pun akan bisa manjang hasilnya, karena ada kualitas yang kita kasih, iya, gitu loh. Kalau untuk harga sebenarnya kalau ada kualitas, harga itu pasti mmm, nomor 2 gitu. Jadi oke, kalau bisnis itu jangan buru-buru, "Ah, saya mau panen produk nih, langsung asal keluar, main ambisi," gitu loh. mhm, Jangan. Sebenarnya harus butuh sabar, tenang, terus kita riset dulu produk yang bagus seperti apa. Memang harus sabar dan itu memang harus kita tuh benar-benar kita harus terjun di bawah, kondisinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan apa nih produk yang lagi ramai di bawah, gitu. oke. Kita harus riset itu. Harus riset, ikutin zamannya ya, Iya, apa yang lagi betul. ramai gitu ya. Berarti si Innerlight ini produk awalnya ada berapa produk dan yang pertama di-launching itu ada berapa banyak? Kalau untuk awal itu kita bukan langsung di skincare, bukan. Oke, Saya pertama launching produk itu di soap bar sabun batang. oke, Alasannya kenapa? Soap bar itu saya buat itu untuk wajah dan badan, dan itu untuk mmm, perempuan dan laki-laki. Karena, oke. pikir saya kalau sabun itu, yang buat bisa untuk perempuan dan laki-laki, itu kayak, bisa masuk ke semua segmen ya. Oke, Dan gitu dia untuk wajah juga bagus, bersih, karena mhm, nggak semua orang tuh mau beralih ke skincare yang kita berikan gitu loh. Jadi oke. ketika kita cuma punya sabun ini dengan perawatan simpel, laki-laki juga biasanya mau pakai, gitu. Nah itu yang cukup udah berjalan 3 tahun untuk yang soap bar itu, sabun batang, sampai sekarang masih laris di pasaran. Masih laris ya? Iya, Jadi itu malah yang produk pertama diluncurin iya ibaratnya, itu pernah yang diperkenalkan ke mhm. para kemitraan atau ke customer ya? Karena Oh, itu, soap bar-nya itu, sabun batangnya itu nggak hanya untuk membersihkan wajah mhm aja, mhm. tapi dia tuh ada kandungannya kan, minyak bulus, arbutin, glutathione, dia, whitening-nya juga ada, tapi untuk pengobatan gatal-gatal juga dia bagus, makanya laku Oh, di jadi pasaran. laku ya. Wih, mantep ya. Berarti berjalannya ini udah berapa tahun sih Innerlight? Dari mulai Teteh merintis? Kurang lebih di, kalau untuk soap bar-nya 3 tahun, tapi 3 untuk tahun? skincare-nya baru 1 tahun. Jadi so far udah mau 3 tahun ya, udah Iya, jalan 3 heeh, tahun. Si skincare-nya 1 1 tahun. tahun. Oke, Teh sekarang kita pilih cepat ya. Tadi kan udah yang serius-serius nih. Sekarang pilih cepat nih Teh. Saya akan memberikan beberapa pilihan. Apa yang akan Teteh pilih? Offline store atau online store? Online store, Launch produk baru atau improve yang lama? baru, Influencer marketing atau paid ads, beriklan? marketing. Marketing ya, berarti yang udah jalanin itu ya? Oke. Oke Teh, mungkin yang akan saya tanyakan lagi nih, apa harapan dari Innerlight untuk kedepannya sehingga bisa makin berkembang? Jadi harapannya apa Teh? Biar si produk ini bisa improvement, tidak stuck, jadi mungkin akan bertambah produk lainnya atau tetap dengan si produk yang sekarang, tapi kualitas tetap terjaga, Teh, kira-kira? Harapannya Inrek ini semakin dikenal, semakin bisa memberikan kualitas atau produk yang terbaik, mutunya terjaga,
Terus kita juga seperti ini, kita terus upgrade ya, apa yang di pasar itu sedang naik. Contoh, kita pun bekerja sama dengan misalnya motivator, terus untuk coaching-coaching mitra, terus kayak kami ini sekarang mengeranah ke pose ya. Siapa tahu nanti maksudnya dengan pose ini kan konsepnya mereka bagus, pas saya lihat bagus, kita bisa bekerja sama kan nanti kemitraan juga mereka merasa, "Oh ini lebih terkontrol ya, lebih bagus ya." Digitalisasi ya. Istilahnya kita main segmennya semuanya ya, produknya kita utamakan, terus digitalnya kita juga tetap kita Support ya, support. Jadi mitra pun merasa join di Indah itu nggak hanya bisnisnya aja, tapi udah ikutin tren yang terbaru nih. Sistem controlling stoknya juga mereka udah pakai sistem digital, nggak manual. Itu sih kurang lebihnya kita pengennya terus up to date apa yang terbaru di pasar. Mantap. Nih, kalau ada sobat pose nih pengen beli inner light bisa kontak kemana? Kalau buat teman-teman yang mau order produk Innerlet atau mau join bisnisnya, boleh hubungin, Innerlet Official. Nanti bisa diarahkan dengan, mitra-mitra terdekat untuk teman-teman. Misalnya agen atau distributor bisa diarahkan untuk wilayah terdekat. Jadi lebih mudah, lebih cepat, hemat ongkir, dan pembinaannya juga lebih lebih cepat Jadi kalau ada di tidak. area-area ya. Semuanya kita sudah tersebar di seluruh Udah Indonesia. Selindo ya? Betul. Oh sama kayak pose. Jadi kita bisa kolaborasi nih. Betul. Udah Selindo ya? Ya, sudah. Kita Masya sudah seluruh Allah. Indonesia. Bengkulu, Batam, Medan, semuanya sudah ada. Jadi untuk semua wilayah kita bisa akses. Mantap. Oke Teh, satu lagi nih. Boleh nggak kasih motivasi biar orang-orang juga ketularan sukses? Motivasi untuk UMKM Teh. Apa motivasinya yang bisa Teteh berikan ke para UMKM ataupun yang akan memulai berbisnis sehingga bisa sesukses Teteh ini? Silahkan Teh, apa kira-kira nih motivasinya? Motivasinya pokoknya untuk semuanya yang baru memulai, jangan patah semangat. Hasil besar itu semua dari awal, dari kecil. Tetap butuh komitmen, konsisten. Modal bukan segalanya. Tetap kita harus ada keyakinan untuk menjalankan suatu bisnis. Jadi harus komitmennya ada, konsistennya ada, jangan patah semangat dan selalu ingat pasang target impian yang teman-teman ingin capai. Karena itulah yang akan mendorong alam bawah sadar teman-teman untuk tetap konsisten berjalan. Mantap. Terima kasih Teh Ulfa untuk waktunya. Kita rasanya udah hampir setengah jam membahas bagaimana awalan Teteh berbisnis. Pastikan di mana juga bisnis tersebut nggak akan langsung sukses seperti sekarang ya. Pasti ada ininya lah naik turunnya. Berarti mungkin bisnis ini hampir 8 tahun ya? Ya, kurang lebih selama hampir 8 tahun So, ya skincare-nya. Oke, mantap. Berarti tuh untuk sobat UMKM, sobat pose semuanya, jangan pernah menyerah, tetap selalu fokus dan berjualanlah apa yang Anda ingin jual dan jangan ini juga, jangan patah semangat gitu. Oke, sobat pose sampai ketemu lagi dengan saya Erik dan terima kasih untuk Teh Ulfa atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Posecast Bantu UMKM. Posecast Bantu UMKM.